umat Buddha ada kegiatan membawakan doa. Yang pertama biasanya ada buka usaha, mengawali pekerjaan, itu juga mengundang tim doa maupun para rohaniwan agama Buddha untuk membaca doa-doa di tempat itu. Ada kemungkinan kalau tempat itu sudah didoakan atau di blessing, itu menempati atau mengawali kegiatan pekerjaan itu lebih pede, percaya diri, karena tidak lepas di samping ada unsur yang kelihatan di sekitar kita yang menempati, namun juga ada unsur-unsur yang tidak kelihatan. Pada kehidupan Sang Buddha pernah dicontohkan ada seorang biku mau bermeditasi di sebuah hutan. Ada kemungkinan biku ini ketika melihat hutan yang sejuk dan nyaman secara kasat mata merasa cocok di situ. Kemudian biku ini bermeditasi di situ. Sekalipun kelihatan secara kasat mata tempatnya menyenangkan, ya, ternyata pada malam hari tempat itu ketika para biku bermeditasi banyak gangguan-gangguan. Gangguannya suara-suara, ya, yang menimbulkan ketidaknyamanan para biku yang mau bermeditasi di situ, sehingga meditasinya, pikirannya kacau, tidak bisa terwujud apa yang diharapkan kondisi di situ. Sudah beberapa kali usaha untuk meditasi mencapai ketenangan, pikirannya tetap kacau karena diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan di sekitar situ. Kemudian para biku pun berusaha mengatasinya dengan datang minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha karena mempunyai kewaspadaan bisa melihat bahwa kamu tidak bisa tenang di tempat itu karena ada makhluk-makhluk yang terganggu dengan kedatanganmu. Jadi para makhluk-makhluk penghuni hutan itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran para biku ini, sehingga mengganggu dari biku yang bermeditasi. Kemudian Sang Buddha memberi saran kepada para biku ini agar memancarkan welas asih dan cinta kasih secara universal, tidak dimungsuhi, ya, tidak diusir, ya, memancarkan welas asih makhluk-makhluk yang dari barat, timur, utara, ya, bawah, yang besar, yang kecil, yang pendek, yang panjang, dipancarkan welas asih cinta kasih, tidak ada pikiran untuk memusuhi dan mengganggu makhluk-makhluk itu. Setelah dibacakan dan memancarkan welas asih itu, ternyata kondisinya sangat kondusif, sangat cocok untuk meditasi sampai para biku itu berhasil mencapai ketenangan. Hal yang sama saya kira tujuan dari pemberkatan rumah ini pun, ya, agar rumah ini tenang dan nyaman ditinggali. Unsur-unsur negatif yang tidak kelihatan, karena bahan bangunan itu kan berasal dari bermacam-macam tempat, ya, mungkin, ya, yang ada yang ikut dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh bermusuhan dengan makhluk apapun, kita pancarkan welas asih kepada makhluk-makhluk hidup, semoga mereka berbahagia dan sejahtera. Dan kemudian juga di dalam Dhamma dicatat juga berkaitan dengan kehamilan seseorang, ya. Tadi Sang Buddha sudah kelihatan seperti dokter kandungan juga, ya, tahu juga tentang kandungan itu, ya. Kemudian juga pernah pada satu ketika itu ada seorang ibu mau melahirkan, setelah usia kandungannya cukup mau melahirkan, mengalami kesulitan. Kemudian di situ juga ada para biku. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat kepada seorang biku yang namanya Angulimala untuk menyatakan kebenaran, ya. Ini bisa dihafal juga, bisa diketahui oleh umat Buddha. Pernyataan kebenaran yang diucapkan oleh Angulimala ini mengatakan demikian. Angulimala ini dulu seorang penjahat, seorang pembunuh, ya, menjadi seorang biku. Ya, pernyataan yang diucapkan oleh Angulimala atas saran Sang Buddha ini, sejak jadi biku saya seingat saya tidak pernah membunuh. Berkat pernyataan kebenaran ini semoga bayi yang akan dilahirkan itu bisa selamat, ya. Kemudian dibacakan seperti itu, bayi ibu yang mau melahirkan tadi ternyata bisa lahir dengan selamat. Semoga pernyataan-pernyataan kebenaran, kejujuran-kejujuran
dalam kehidupan ini yang dijalani seorang ibu atau anggota keluarga akan membawa kemudahan-kemudahan di saat mengalami kesulitan-kesulitan. Semoga pembawaan doa ini membuat lega bagi Bapak Jonathan sekeluarga dan Ibu. Kita selalu doakan semoga kandungannya tumbuh sehat dan nantinya waktunya bisa lahir dengan selamat dan anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sadu, sadu, sadu.